lanjutkan Dr. Aditya untuk memberikan kuliah tentang ektoparasit, dalam hal ini entomologi ya. Jadi saudara setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan ya ini bisa menentukan ciri-ciri morfologi ya dan sifat dari parasit, baik itu Arthropoda, Protozoa, Helminth yang sudah diberikan Dr. Adit ya. Kemudian juga menentukan siklus hidupnya, otomatis di situ juga cara penularannya, penyebarannya, bagaimana parasit tersebut bisa menyebabkan atau menginfeksi hostnya. Ya. Saya kira itu yang terpenting ya, menentukan ciri-ciri serta sifat dan siklus hidup. Di dalam siklus hidup itu juga akan terdapat misalnya predileksinya di mana. Kalau dia di luar hostnya, lingkungannya itu di mana, makannya apa kalau di lingkungan, dan lain sebagainya. Ya baik, jadi ini saya kira sudah diberikan oleh Dr. Adit ya. Jadi parasit ini sebenarnya ya tidak menghendaki inangnya itu mati. Karena itu biasanya parasit itu berjalan tidak secara akut, ya. Tidak secara akut. Ya, sedangkan arthropoda sendiri berasal dari bahasa Yunani, ya, arthros dan podos artinya ya, kakinya beruas-ruas, atau binatang yang memiliki kaki beruas, atau berbuku-buku, atau bersegmen. Jadi utamanya tubuhnya terbagi dua belahan yang sama, kanan dan kiri, gitu ya. Jadi bilateral, ya. Kanan dan kiri bilateral ya, tubuhnya memiliki dua belahan yang sama, bentuk dan ukurannya. Jadi bilateral simetris. Anggota tubuhnya hampir selalu terdapat berpasangan, kaki kanan kiri ya, dan seterusnya. Nah, sifatnya itu sebenarnya tidak selalu parasit, ya, bisa juga heterotropik ya. Ini kita ngomong arthropoda dulu ya, arthropoda ya, tidak selalu parasit, hanya sedikit sebenarnya yang parasit ya. Tapi ya hanya sedikit itulah yang kita pelajari dari begitu banyak arthropoda. Begitu banyak arthropoda, sehingga walaupun sedikit itu sebenarnya ya banyak gitu ya. Jadi tidak selalu parasit, jadi bisa heterotropik dan hidupnya bebas di alam, tidak tergantung atau hidup di dalam tubuh host. Sedangkan entomologi ilmu yang mempelajari film arthropoda. Jadi ciri arthropoda itu apa? Ini dulu katanya berasal dari cacing annelida. Annelida ya, cacing tanah itu katanya begitu ya. Nah, ini merupakan makhluk terbesar ya jumlahnya ya dari segi spesiesnya. 80% dari spesies di dunia ini merupakan arthropoda. Kira-kira 1,2 juta spesies. Ini kira-kira perbandingannya secara statistik seperti ini. Ya. Nah, tubuhnya tadi bilateral simetris, sudah tubuhnya berluas, bersegmen ya. Nah, kerangkanya itu terdiri dari kerangka luar atau eksoskeleton. Jadi kerangkanya tidak seperti manusia yang ada di dalam, ya kerangkanya ada di luar tubuh. Ya. Sehingga disebut dengan eksoskeleton. Ya. Eksoskeleton itu terbuat dari sel-sel kitin. Sel-sel kitin itu sendiri dari sel-sel
embrional yang disebut dengan sel kipigenus, ya. Sel kipigenus. Nah, kitin-kitin itu membuat lempeng yang disebut dengan skleretis. Jadi membuat lempeng-lempeng yang semakin luas yang disebut dengan skleretis. Nah, skleretis itu ada yang dorsal, ada ventral gitu ya. Nah, dari kitin itu ada yang invaginasi. Invaginasi itu artinya masuk ke dalam bagian anterior dan posterior yang kemudian menjadi saluran pencernakan. Ya, menjadi saluran pencernakan. Anterior menjadi mulut dan seterusnya ke belakang sampai menjadi anus yang di posterior. Ya. Kemudian dia juga mempunyai alat-alat tambahan seperti antena, maksila, mandibula, ya, dan lain sebagainya, termasuk kaki, alat kelamin. Ya. Nah, karena dia tidak mempunyai pembuluh darah, jadi peredaran darahnya itu terbuka, ya, bukan peredaran tertutup seperti manusia dan hewan. Jadi organ-organ tubuhnya itu seperti hanya terendam di dalam darah, kolam darah. Ya. Nah, kolam darah itu disebut dengan hemosul. Nah, jadi sebenarnya ada juga yang disebut dengan dianggap sebagai jantung begitu ya, dan ostia. Tetapi ya itu tadi, dia hanya seperti terendam di dalam hemosul. Dia mempunyai saluran pencernaan. Yang paling depan yang dianggap sebagai mulut ini disebut dengan stomotium. Kemudian ke belakang mesenteron yang dianggap sebagai usus, ya, usus halus, dan proctodium yang dianggap sebagai usus besar dan anus. Ya, jadi terdiri stomotium, mesenteron, dan proctodium. Nah, organ respirasi dari arthropoda ini macam-macam tergantung dari jenis arthropoda tersebut. Ada organ respirasi disebut dengan gills jika dia hewan akuatik. Ada trakea, contohnya insekta. Ada lung hooks, misalnya laba-laba. Ada gills hooks, misalnya kepiting. Ya. Kutikula juga bisa berfungsi untuk bernafas. Karena dia merupakan alat pernafasan pada tungau. Sedangkan organ ekskretori, kalau manusia itu ada ginjal, ya. Di sini juga ada nefridia, misalnya pada krustase, dan juga Malpighian tubulus pada insekta. Susunan syaraf terdiri dari ganglion cerebral. Jadi yang dianggap sebagai otak itu sebenarnya adalah sebuah ganglion yang paling besar yang disebut dengan ganglion cerebral. Jenis kelaminnya bisa terpisah, bisa juga tidak bisa bisa juga tidak terpisah. Jadi hermafrodit. Ya. Ini ya filum arthropoda ya. Ada subfilum, kelas, subkelas, divisi, ordo, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita pelajari di sini, yang ini ordo Parasitiformes, Acariformes, ya, ordo itu, Pteridoptera, Siphonoptera, Diptera. Jadi di sini ada Parasitiformes, ya, ini taplak, kemudian Acariformes, ini Parasitiformes ini bungo, ini Acariformes caplak, Pteridoptera ini kutu, Siphonoptera ini nanti pinja, dan diptera yang sebentar lagi kita pelajari, yaitu ini lalat dan nyamuk, ya, serangga bersayap diptera. Baik, ini dibaca di rumah ya, untuk tambahan. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu tentang insekta, karena yang kita pelajari dari arthropoda tadi adalah
dari sekian banyak 1,2 juta spesies tadi itu tidak semuanya menyebabkan penyakit dan menjadi penyebar penyakit. Jadi hanya yang berhubungan dengan penyakit yang kita pelajari. Karena kita belajar arthropoda, belajar bakteriologi, belajar virologi, belajar parasit, karena kita seorang dokter hewan. Karena kita akan menjadi dokter hewan. Ya, jadi yang tidak ada hubungannya dengan penyakit, terutama bagi hewan maupun manusia, yang kita nggak pelajari. Nah, baik, ini kelas insekta, ciri-cirinya, struktur umumnya seperti ini. Tubuhnya terdiri dari di depan ada kepala, ada torak, ada abdomen. Ya, ini seperti itu, ada antena, ada mata, ya. Kemudian sayapnya biasanya ada 2. Kadang juga terlihat hanya ada 1 pasang, ya, karena yang 1 itu sangat kecil sehingga tidak terlihat. Biasanya disebut dengan halter, ya, atau mungkin hindwing. Kalau hindwing ini ya maksudnya yang belakang, ya, sayap belakang biasanya lebih kecil. Tapi ada yang sangat kecil banget dan dia hanya berfungsi sebagai keseimbangan. Kalau dia mau belok ke kanan, ke kiri, naik, turun dan lain sebagainya itu perlu. Jadi walaupun kecil tetap aja dia diperlukan. Tanpa halter, ya dia tidak bisa terbang tetap. Tadi populasi terbesar 1,2 juta, ya, atau lebih dari 1 juta spesies, ya. Nah, kepalanya bulat, ya, matanya ada yang majemuk, ada juga yang tidak. Ada yang holoptik, ada juga yang dioptik. Ya, dioptik itu nanti kita lihat apa itu holoptik, ada ya, ada yang majemuk, ada yang sederhana, ya, matanya. Nah, sedangkan antenanya ada yang panjang, contohnya nyamuk. Ada juga yang sederhana, misalnya lalat, cuma ada 3 ruas, 3 bagian, 3 bulu, ya. Ada juga yang berbulu, yang disebut dengan arista. Arista ini juga pada lalat jantan, ya. Ini misalnya seperti ini. Contohnya Aristomoxys calcitran, Hematopia irritans, exigua, ada Musca domestica, ada juga Tabanus, ya. Ada arista. Gitu. Mulutnya ini sebenarnya macam-macam tergantung dari makanan dan cara makannya. Mulutnya ada labrum, ada labium, ada maxilla, mandibula, epifaring, hipofaring dan lain sebagainya. Ya, nah, modifikasi tergantung tipenya tadi itu. Ini pada Tomoksis dia mulutnya punya proboscis untuk menusuk dan menghisap darah. Tapi Musca domestica proboscisnya tidak untuk menusuk, tapi dia hanya sebagai mulut yang punya spons, ya, punya spons yang digunakan untuk menyerap saja, bukan menghisap, tapi hanya menyerap saja. Dengan Tabanus, selain proboscis untuk menusuk dan menghisap, dia juga punya alat untuk menggunting. Ya, menggunting. Ini kakinya, kakinya ada di torak, ya, sedangkan toraknya itu terdiri dari 3 segmen. Ada protorak, ada mesotorak, dan metatorak. Tiap segmen dapat sepasang kaki, jadi kakinya ada 3 pasang. Ya. Sedangkan sayapnya itu tadi bisa sepasang, bisa 2 pasang. Ya. Abdomennya per segmen banyak, bisa 9 sampai 13 segmen abdomennya. Di abdomen itu ada sersi, ada ini sersi ovipositor, ini alat untuk reproduksi luar, ya, reproduksi luar. Alat genital luar, ya. Ovipositor ini untuk bertelur, ya. Sedangkan respirasinya tadi sudah saya jelaskan macam-macam, ya. Kandung dia makannya apa, di mana dia hidup, ya. Nah, saluran pencernaan
Tadi ada stomodium, ada mesenteran, cryptodium. Kira-kira gambarnya seperti itu. Dan nanti dilihat di rumah. Sistem peredaran darahnya tadi sudah saya jelaskan. Ya, sistem peredaran darahnya terbuka karena tidak mempunyai pembuluh darah. Jadi organ-organ seperti jantung atau ostia itu ya dia seperti terendam di dalam kolam darah dan dia bergerak untuk menggerakkan darah yang ada di kolam darah tersebut. Nah, ini ganglion yang disebut dengan ganglion yang dianggap sebagai otak ya. Ini ada di torak ya. Ada di torak. Sistem reproduksi pada yang jantan ada yang betinanya, ada juga ovarium sampai ya seperti pada hewan pada umumnya ya. Ovarium, penggantung ovarium sampai ke yang dianggap sebagai vagina atau ini uterus dulu, uterus terus ini vagina. Ya hampir samalah dengan pada hewan ya. Dengan pada yang jantan juga ada ini testis ya, epididymis, vas deferens ya, sampai yang dianggap sebagai penis sama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan ya, perkembangan hidup atau siklus hidup dari insekta. Nah, siklus hidup ini ada perubahan bentuk dari telur sampai dewasa. Ada istilah-istilah ya, ada misalnya molting atau egg disease atau exuvie ya, molting atau istilah umumnya itu biasanya apa ganti bulu, ada istilah ya ganti kulit ya, itu molting, perubahan bentuk. Ini sebenarnya perubahan bentuk ya, ada macam-macam jenis perubahan bentuk atau metamorfose ini ya. Ada yang tidak mengalami metamorfose, jadi cuma ya dari kecil menjadi bertambah besar dengan morfologi yang tidak berubah atau hampir sama. Ini disebut dengan ametabolus atau tidak mengalami metamorfose atau ametabolus. Ini ametabolis, jadi stadium pradewasanya, jadi ada instar 1, 2, 3, dan 4, kemudian dewasa. Ini sama aja. Dari telur ke instar 1, 2, 3. Nah, ini hemimetabolus atau metamorfosis tidak lengkap atau tidak sempurna. Ini ada perubahan pradewasanya, ya. Ada net instar, ya, ada instar, ada net instar ya. Ini disebut dengan incomplete metamorfose. Ada gradual metamorfose. Ya. Ada nimfanya. Tadi nggak ada nimfa, instar ada 1, 2, 3, net 1, 2, 3 gitu ya. Ini ada nimfa. Jadi gradual metamorfosis atau paurometabolus atau paurometabolus. Ya. Ini contoh paurometabolus ya. Telur, nimfa, dewasa. Ini pada kutu, pada platela, Hematopinus erythrodermus. Ini masih gradual metamorfose, contoh-contohnya dan perubahannya. Ini. Nah, yang keempat baru holometabolus atau complete metamorfosis atau metamorfosis sempurna. Jadi ada larva di situ, ada pupa. Ada larva, ada pupa, itu berarti complete metamorfosis. Kalau tidak ada larva pupa tapi nimfa atau nit, berarti tidak sempurna. Jadi dewasa dan pradewasa mempunyai bentuk yang
sangat berbeda. Ya tentu saja ini antara larva dengan pupa aja sudah berbeda sekali. Pupa dengan dewasa juga berbeda. Jadi ini disebut dengan komplit metamorfose atau metamorfose sempurna. Ini contohnya Musca domestica atau hampir semua lalat itu komplit metamorfosis. Jadi perubahan struktur tubuh belajar ini sangat besar dari berbagai stadium. Mulai dewasa ke telur, ya tentu beda jauh. Telur ke larva juga beda jauh. Larva ke pupa, ya sangat berbeda. Nah, dari larva sendiri, tadi yang metamorfosis sempurna itu bentuk-bentuk larva itu ada macam-macam bentuk larva. Nah, bentuk larva itu dibedakan dari kakinya. Nah, ada yang larva polipoda atau polipoda. Poli banyak, poda kaki. Jadi kepalanya itu terlihat jelas. Nah, torak dan abdomennya itu memiliki kaki. Itu disebut dengan larva polipoda. Ini contohnya ya, pada caterpillar. Kemudian ada yang larva oligopoda. Oligo itu sedikit, poda kaki. Jadi kepala dan abdomennya juga jelas. Tetapi kakinya itu hanya pada toraknya. Kalau tadi abdomen, torak semua berkaki. Ini hanya abdomen, ya toraknya saja yang berkaki. Ini contohnya pada golongan kumbang, larva polioptera ya, pada kumbang. Larva oligopoda. Nah, ada juga larva yang dia tidak punya kaki sama sekali. Disebut dengan apodus. Nah, ini biasanya kita sebutnya maggot. Ya, larva apodus disebutnya maggot. Kepalanya sangat kecil, torak dan abdomen tidak punya kaki. Nah, sedangkan pada pupa, ya, pupa tadi itu ada 3 jenis pupa juga. Nah, bentuk-bentuk pupa itu dibedakan dari apakah hewan itu waktu menjadi pupa, dia itu bisa bergerak atau tidak, dan dia terlihat atau tidak dari luar. Kan pupa itu seperti kapsul ya. Nah, kalau seperti Musca domestica ini kan tidak terlihat sama sekali. Nah, ini disebut dengan pupa koartat atau puparium. Ya, puparium. Jadi tidak terlihat sama sekali dari luar. Dan tentu inseknya ini tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terikat di dalam. Itu disebut dengan koartat, Musca domestica, puparium. Nah, sedangkan yang pupanya masih bisa bebas, contohnya pada kumbang itu disebut dengan pupa eksarat. Ya, eksarat. Pupanya bebas, bisa bergerak ini, bisa bergerak. Ya, sedangkan yang di antara eksarat dan koartat itu disebut dengan pupa optektat. Jadi kaki dan sayapnya tetap terikat pada tubuh, jadi kaki dan sayapnya nggak bisa digerakkan. Tetapi biasanya dapat dilihat dari luar. Nah ini tapi masih bisa dilihat dari luar. Kalau yang eksarat itu ya pasti terlihat dari luar dan kaki bisa bergerak. Kaki dan sayapnya bisa bergerak. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, insekta sendiri atau serangga itu terdiri dari 2 subkelas, yaitu Apterygota dan Pterygota. Apterygota itu artinya tidak bersayap dan tidak mengalami metamorfosis. Kemudian ada yang Pterygota yang bersayap dan mengalami metamorfosis. Ya, sedangkan yang bersayap itu ada divisi Exopterygota. Exopterygota artinya sayap berkembang di luar, ya, berkembangnya di luar pupa maksudnya ya, dia berbentuk kuncup. Jadi pertamanya berbentuk kuncup, setelah menjadi dewasa kemudian dia berkembang menjadi lebih besar dan seterusnya. Ada divisi Endopterygota, jadi sayapnya berkembang di dalam pupa. Jadi begitu keluar dari pupa, divisi Endopterygota sayapnya sudah
sudah sempurna, sudah besar, langsung bisa terbang. Ini Apterygota contohnya ini ya. Jadi insekta ini tanpa sayap, metamorfose, tidak melalui metamorfose. Contohnya kutu bubu atau silverfish ya. Nah, sedangkan yang Pterygota yang banyak kita pelajari nanti ini, insekta ini bersayap, mempunyai sayap pada tingkat dewasa atau bagian kedua, tidak ada sayap, mempunyai penurunan dari bentuk sayap. Jadi intinya punya sayap, cuman sayapnya ada yang sempurna, ada yang agak kecil gitu ya. Nah, yang divisi Exopterygota tadi saya berkembang di luar sebagai kuncup tadi, ya, metamorfosisnya sederhana, tingkat pradewasa atau tingkat imatur biasanya menyerupai dewasa dalam struktur dan kebiasaan. Jadi hampir sama antara dewasa dan pradewasanya. Contohnya ini, ya, ada Dermaptera, Odonata, Orthoptera, Diptyoptera, dan Hemiptera. Coba ada kepik, belalang, jangkrik, capung, dan sebagainya. Nah, yang Endopterygota, jadi begitu keluar sudah lengkap. Ada kumbang, ada tawon, kupu-kupu, ada swing, ada pinjal, ya, ada lalat atau diptera. Nah, pinjal ini dimasukkan ke sini walaupun dia sebenarnya tidak terlihat sayapnya secara kasat mata, karena dia sayapnya sudah menghilang. Nah, seperti ini divisi Endopterygota, jadi berkembang di dalam pupa. Ya, saya berkembang di dalam, metamorfosisnya lengkap, stadium pupa. Ini pada pupanya ini ya. Saya lanjutkan ya terus. Nanti kalau ada pertanyaan, soalnya waktunya terbatas. Saya lanjutkan ke Urdodiptera, ya. Jadi langsung ke Urdodiptera atau lalat, ya. Jadi kelasnya insekta Urdodiptera. Jadi ciri-cirinya tadi kepala, torak, dan abdomen itu terlihat jelas pembagiannya. Dewasanya mempunyai 3 pasang kaki, mempunyai sepasang sayap pada mesotorak, ya, dan halter tadi. Mulut digunakan untuk menghisap, abdomennya sekitar 10 ruas, karena tidak selalu sama 10 ruas, ada yang 9 gitu ya. Ada metamorfosisnya lengkap, larvanya apodus. Apodus jadi tidak mempunyai kaki sama sekali, pupanya koartat, ya. Pupanya tertutup sama sekali seperti kapsul, disebut dengan pupa. Morfologinya dari luar seperti ini, ya. Tolong dibaca di rumah, ya. Ada wing, thoracic stigma, ini alat pernafasan, balancer atau halter, ya. Ada segmen abdominal, femur, ini kaki, tibia, hind tarsus, kaki, ya. Ini pembagian toraknya ada protorak, mesotorak, metatorak, torak yang paling belakang. Baik, ya, klasifikasinya ini, klasifikasinya ya, baca di rumah. Ini ada Nematosera, itu merupakan diptera yang paling kecil. Di situ ada Permisi kerato, dokter, ya. slide-nya belum ganti. Oh belum, oke. Oke, ya. Hentikan berbagi dulu. Apakah sudah terlihat?
Sudah, dokter. Ortoditera terlihat? Sudah. Oke, ya. Jadi ini tadi insekta ya, Ortoditera. Ini ciri-cirinya, bentuk morfologinya seperti itu. Ya. Kalau lebih dibaca lagi di rumah. Nah, klasifikasi Diptera ini secara umum sebenarnya terbagi tiga. Ada Nematosera, ada Brachycera, ada Cyclorapa. Nematosera ini merupakan Diptera yang paling kecil dari segi ukuran. Ya, di situ ada Keratopogonidae, ini lalat yang kecil. Kemudian ada Culicidae, ini nyamuk. Jadi nyamuk itu termasuk Nematosera. Ya. Tetapi bukan yang paling kecil, karena di situ ada Keratopogonidae yang lebih kecil dari Culicidae. Namun demikian yang disebut nyamuk itu yang familinya Culicidae. Kalau familinya Keratopogonidae, dia termasuk lalat. Nah, ada lalat Simulidae dan Psychodidae. Kemudian lalat yang paling besar itu Brachycera. Di situ ada Tabanidae. Sedangkan lalat yang secara ukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, di situ ada Cyclorapa, ada golongan lalat rumah Musidae, golongan Caliporidae, ini lalat hijau, ada Sarcophagidae, ini golongan lalat daging, dan Gastrophilidae serta Ostridae. Ostridae ini lebih banyak menyerang domba, ya. Sedangkan Gastrophilidae itu domba dan kuda. Ini Nematosera yang paling kecil tadi itu, ya ciri-cirinya antenanya panjang, itu lebih dari 8 segmen. Larva mempunyai kepala, larvanya bersifat akuatik, jadi hidupnya di air, pupanya obtektat, familinya ada Culicidae, Keratopogonidae, Simulidae, dan Psychodidae. Sedangkan Superdobrachycera, tadi ciri-cirinya antenanya pendek, badannya besar tapi antenanya pendek, abdomennya 7 segmen yang tampak, dari yang biasa umum 10 segmen tadi. Larva mempunyai kepala, larvanya mempunyai kepala, ya walaupun kecil, pupanya obtektat. Familinya Tabanidae. Itu Brachycera tadi. Nah, sedangkan itu apa? Antenanya 3 segmen, abdomennya kurang dari 7 segmen, atau lebih, abdomennya lebih dari 7 segmen. Ya. Larvanya, kepalanya vestigial itu tidak bulat, tapi bulat agak panjang, ya. Oval, ya. Oval. Kemudian pupanya koarktat, kepala mempunyai sutura epilineal. Sutura itu ada di pipinya, itu ada semacam lipatan, ya. Disebut sutura epilineal. Ya. Familinya Musidae, Caliporidae, Sarcophagidae, Hypobosidae, Hypoboska, ya, Gastrophilidae, dan Ostridae. Ya, perkembangannya tadi sudah dijelaskan, ada telur, larva, kemudian pupa, ada pradewasa atau immature, ya, imago. Jadi metamorfosenya lengkap. Jadi, larvanya itu. Sekarang kita lihat Culicidae, ya, atau nyamuk. Kepalanya sferis tadi sudah saya jelaskan, kakinya sangat panjang. Ini yang membedakan nyamuk dengan lalat, kakinya sangat panjang. Antenanya juga sangat panjang, 14-15 segmen. Kemudian pada antena jantan, nyamuk jantan itu berbulu yang disebut dengan arista. Abdomennya juga sangat panjang, toraknya berbentuk seperti baji dengan bagian dorsal yang melebar. Sayapnya panjang dan sempit. Nah, ini bedanya dengan lalat. Ya, sayapnya panjang dan sempit dengan sisik. Nah, ini sisik pada pinggirnya. Ini pada lalat dia tidak punya sisik. Tidak punya sisik pada sayap bagian pinggirnya. Tapi
Kalau Culicidae dia punya. Ini yang membedakan lalat dan nyamuk. Jadi family Culicidae ini yang disebut nyamuk. Subfamilinya ada beberapa. Ada Toxor incipine, ada Anopheles, dan ada Culicid. Ini jenis-jenis yang penting yang kita harus tahu, yaitu Anopheles, Sublek, Aedes. Ya. Toxor ini biasanya dia merupakan nyamuk kebun ya, jadi tidak banyak yang menyerang hewan atau ternak. Kalau hewan liar ya, tidak banyak yang menyerang ternak. Ini morfologi nyamuk dewasa secara umum. Ini nanti dibaca di rumah ya. Nah itu, jadi dari kepalanya nyamuk kita sudah bisa menentukan dia jantan atau betina dan bisa menentukan genusnya. Nanti kita lihat genusnya. Bagaimana cara membedakan genusnya ya. Nah, siklus hidupnya tadi telurnya dia ada di air, larvanya juga di air, ya. Jadi telur berkelompok berupa rakit dan seperti rakit. Nah itu berarti dia culet. Jadi dari telurnya pun di air itu kita sudah bisa melihat genusnya. Kalau dia berkelompok seperti rakit jejer-jejer gitu ya, itu dia telur culet. Tapi kalau dia tidak beraturan ya karena dia tunggal, nah itu dia Aedes atau Anopheles. Jadi kalau larva kepalanya didapatkan ada matanya, ada antena dan rambut, ada larva. Toraknya tidak bersegmen atau menjadi satu. Nah ini pada perut itu ada bulu, ya, ada bulu palmet dan pada Anopheles berguna untuk menggantung. Bulu palmet itu berguna untuk menggantung. Ada spirakel untuk bernafas, ya, bernafas ke biasanya ya ke udara bebas karena dia ada di dalam air kan. Nah, dia menghubungkan dari dalam air ke atas air atau ke permukaan air. Ada juga sifon, ini juga untuk pernapasan. Ya, sifon ini yang menghubungkan. Jadi sifon ini juga bisa menentukan jenis sifon ya, bisa untuk menentukan juga spesiesnya atau genusnya dari larva tersebut. Ya. Kalau larva itu membentuk, ada yang tidak membentuk sudut, ya, golongan Anopheles. Larva ini membutuhkan waktu sekitar tergantung cuaca ya 7 sampai 16 hari. Sedangkan nyamuk betina itu menghisap darah untuk nyamuk betina itu kenapa kok menghisap darah ya sebenarnya untuk membentuk telur supaya dia bisa memperbanyak jenisnya ya. Itu tujuan hewan itu ya cuma satu itu sebenarnya ya mempertahankan jenisnya bereproduksi. Jadi dia cari makan dan lain sebagainya, tujuan hidupnya itu ya hanya bereproduksi. Itu manusia, beda dengan itu hewan, beda dengan manusia. Ini tadi jenis telur. Kalau ini ini telur culet ya, dia seperti rakit ya, berjejer-jejer gitu, seperti rakit. Nah, kalau yang C ini ada Aedes ya, sendiri-sendiri dan D Anopheles. Juga ini sendiri-sendiri tapi dia mempunyai seperti pelampung di sampingnya, di pinggir-pinggirnya ya. Pinggir kanan kiri ini ada pelampungnya, ini Anopheles. Ya, sedangkan B itu Mansonia, ini mirip culek tapi juga memang berbeda. Bentuknya tidak persis seperti rakit, tetapi dia juga berjejer. Ini bagian-bagian tubuh nyamuk dewasa. Ya, bagian kepala atau caput, ya bacanya caput ya, bukan kaput ya.
Ini ada proboscis, ya, ada proboscis yang paling panjang ini proboscis. Ini yang paling panjang, ada proboscis. Kemudian ini ada palpus, 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 ya. Kalau satu disebut palpus. Ini bagian-bagiannya, ada pedicle, antena yang terpenting juga ini antena. Kalau seperti ini berarti dia betina. Kalau dia berbulu itu berarti jantan. Ini bagian-bagian dari kepala juga, ya. Ada occiput, di posterior ada vertex, ya. Occiput dan vertex ini sebenarnya bagian yang sama, cuman dia bagiannya ada di anterior disebut vertex, yang di posterior ya occiput. Garis mata, ocular line, ya. Interocular space dan lain sebagainya dibaca di rumah. Nah, ini tadi yang saya sebut apa, dari kepalanya aja, kita melihat kepalanya kita sudah bisa menentukan genusnya. Jadi dan jantan betinanya ini jenis dari kulisin. Jadi antenanya dia eh, tidak terlalu tidak berbulu, tidak berbulu. Terus kemudian palpusnya itu sangat pendek dibandingkan dengan proboscis. Karena palpus itu kan yang di kanan kirinya proboscis ini, di sampingnya proboscis. Nah, ini palpusnya sangat pendek. Sedangkan pada anofelin, golongan anofelin, ya. Nah, kalau female antenanya ya, dari antenanya ya. Kalau antenanya berbulu itu jantan, kalau tidak berbulu betina. Ini karena tidak berbulu dia betina. Nah, sedangkan yang kulisin itu palpusnya jauh lebih pendek dari proboscis. Nanti kalau praktikum tolong dilihat ini ya. Nah, sedangkan yang golongan anofelin itu proboscis dan palpus itu tingginya atau panjangnya hampir sama, hampir sama. Nah, itu bedanya untuk membedakan kulisin dan anofelin. Nah, ini yang jantan, jadi berbulu antenanya berbulu. Tapi tetap palpusnya ini yang untuk membedakan. Ya. Baik, lanjut ini dibaca di rumah. Ya. Morfologi dari larva nyamuk, ya, baik itu Aedes, Anopheles, dan Sulek. Ya, Sulek, bukan kulek ya, Sulek. Ini tadi sudah saya jelaskan telur, larva. Nah, ini dari larva juga gitu, bisa kita bedakan pada Anopheles atau Anophelin. Larvanya itu tidak memiliki sifon, jadi dia tidak membentuk sudut. Ya. Membentuk sudut 90 derajat. Ya, karena dia seperti ini. Ya. Upahnya tetap objektar. Jadi larvanya dia datar seperti ini, datar dengan permukaan air. Nah, sedangkan ini yang tidak membentuk sudut ya, memiliki sifon, memiliki beberapa bulu ventrolateral tadi di depan sini. Nah, ini ya, bulu-bulunya saudara lihat ini. Nah, ini yang lebih jelas. Bulu palmstad tadi itu. Jadi ini pada culek yang membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Sedangkan ini tidak membentuk sudut ya. Sedangkan ini membentuk sudut 90 derajat. Ini culek. Kalau ini Anopheles. Ini culek. Nah, ini dari larvanya kita sudah bisa ketemu, sudah tahu dari telurnya apalagi. Ya. Sedangkan ini Aedes. Nah, Aedes larvanya itu membentuk sudut lancip. Ya. Jadi sudut lancip seperti ini. Siphonal ventral tufts tidak dekat dengan pangkal sifon ini di sini ya. Bulukum satu baris dan rondit. Rondit artinya melingkar ya. Bulukum, bulukum. Baik, tolong dibaca di rumah ya.
Nah, ini sifat-sifat nyamuk yang hubungan dengan inang. Ada antropofilik, dekat dengan manusia dan makan atau minum darah. Zoofilik, lebih dekat dengan hewan. Tapi juga bisa menghisap darah manusia juga. Ya. Antrozoofilik. Jadi dia itu bebas menghisap darah manusia dan hewan. Nah, sedangkan ada pola makan dan istirahat nyamuk. Ada endofagik. Jadi dia masuk rumah untuk mencari makan. Kalau istirahatnya di luar rumah. Artinya kalau endofagik itu dia masuk rumah untuk mencari makan. Kalau masuk rumah mencari makan berarti dia istirahatnya atau tempat istirahat dan ininya ada di luar rumah. Ada exofagik. Nah, dia istirahatnya di dalam rumah, misalnya di dinding, di bawah-bawah, pokoknya di dalam rumah, ya, sedangkan itu yang makannya keluar rumah, mencari makannya di luar rumah. Ada endofilik, itu yang tadi lah sama istilahnya di dalam rumah, carinya exofagik. Kalau exofagik endofilik gitu ya, exofilik endofagik. Ini nematosera yang lain tadi, kalau itu tadi nyamuk, ini nematosera yang tergantung alat. Keratopogonidae, lalat yang paling kecil disebut dengan nyamuk penggigit. Tapi dia bukan nyamuk. Makanya dia nyamuk penggigit. Karena nyamuk itu tidak menggigit, tapi menusuk dan menghisap. Atau disebut dengan panggis. Ukurannya kecil, dapat melewati kelambu dari kelambu untuk nyamuk. Jadi dia lebih kecil dari nyamuk, karena dia bisa melewati kelambu nyamuk. Prosesnya pendek, juga untuk menghisap darah. Tapi dia tetap disebutnya nyamuk penggigit, walaupun dia sebenarnya menghisap darah. Tapi dia punya mandibula yang digunakan untuk menggunting ini, sehingga disebut menggigit tadi itu. Toraksnya membungkuk, nah ini bedanya, toraksnya membungkuk, sehingga terlihat seperti lebih tebal gitu ya di belakang bagian dorsalnya. Tapi lalat jantannya ini yang menggigit, ini yang kenapa disebut penggigit juga. Selain betinanya menghisap dan menyobek, jantannya juga memang menggigit. Ya, sayapnya berbulu. Nah, berarti hampir sama dengan nyamuk. Kalau nyamuk, sayapnya tidak berbulu sih, tetapi mirip bulu. Apa namanya? Lupa saya sebutnya. Coba kamu baca tadi. Ya. Jadi sayapnya itu berbulu, tapi semua berbulu semua. Kalau lalat itu di bagian tepi-tepinya saja. Populasinya atau jumlahnya di lingkungan ya itu akan lebih banyak menjelang malam. Ya, lebih banyak menjelang malam. Ini genus yang terpenting ada Pulicoides, Simulium dan Phlebotomus. Pulicoides, Simulium, Phlebotomus. Siklus hidup Pulicoides kira-kira seperti ini ya. Dia telurnya berkelompok bisa di mana saja. Bisa di lumpur, di kolam, lubang, pohon, tanaman busuk ya. Ini artinya di mana saja, di bawah kulit pohon, di pohon, bisa di yang listrik dan lain sebagainya. Ya, telurnya. Larvanya berbentuk seperti cacing dan berwarna putih, bersifat akuatik maupun semi akuatik. Jadi ya, bisa hidup di mana saja juga, karena dia bisa akuatik, bisa semi akuatik. Dan pupanya bersifat ketat seperti biasa Diptera. Dewasanya ukurannya memang ya sangat kecil, 1-3 mm. Sebenarnya hampir sama aja dengan nyamuk ya. Cuman bedanya kalau nyamuk itu sayapnya sangat panjang, kakinya juga sangat panjang. Kalau ini panjang tapi tidak sangat panjang. Panjang dibanding dengan Diptera yang lain. Tapi kalau dibanding nyamuk ya kalah panjang kaki dan sayapnya. Ya, membutuhkan waktu 4-7 bulan. Ini siklus hidupnya ya tergantung pada suhu cuaca kelembapan.
4 sampai 7 bulan. Ini jenis. Tadi ada 3 jenis, ada Simulium, ada 3 genus ini, Simulium atau lalat hutan, atau black fly, ada Phlebotomus lalat pasir atau sand fly. Ya. Kemudian ada Culicoides. Ya. Nah, ini Simulium dan Phlebotomus ini sering menyebabkan penyakit di daerah Afrika pada manusia. Sedangkan Culicoides ini sering menyebabkan penyakit pada menyebarkan ya, ini semua menyebarkan penyakit. Culicoides ini kalau di Indonesia itu banyak pada ayam ya, pada ayam atau unggas lainnya. Nah, ini kalau saudara lihat perbandingan lalat jantan dan betina pada golongan Simulium atau Ceratopogonidae lah secara umum. Jadi ini yang di belakang ini, yang di panah merah ini adalah yang jantan. Sedangkan yang betina ini yang besar ini. Jadi ini perbandingan antara jantan dan betina. Jadi jantannya sangat kecil. Ini Culicoides saat menghisap darah. Ya. Ini Phlebotomus atau lalat pasir, sandfly. Ya. Baik, kita lanjutkan ke lalat yang paling besar, ini Dracysera atau Tabanidae. Ya. Ini ada Tabanus, Chrysop, dan Hematopota. Ukuran tubuhnya sangat besar. Ya. Siklus hidup Tabanus ini bisa bertelur 300 sampai 600 butir. Ini biasanya sekitar 3 kali dia masa bertelur, 3 kali masa bertelur ya. 300 sampai 600 butir ditekan di bawah daun. Ingat, di bawah daun ini kata kuncinya. Di bawah daun. Daun apa? Daun pada pohon yang hidupnya di dekat air. Jadi bukan tanaman air, tapi tanaman yang hidupnya di pinggiran air, di dekat air. Misalnya di dekat rawa-rawa, di dekat sawah yang berair, dan lain sebagainya. Ya. Dia menetas setelah 4 sampai 7 hari, kemudian menjadi larva, larvanya kemudian jatuh kemana? Kan tadi tanaman yang dekat air, jadi dia akan jatuh ke air. Tetapi dia akan mencari tempat yang berlumpur, jadi dia akan minggir ke tempat yang berlumpur, ya, sampai menjadi larva 2. Larva 2 yang bersifat sebagai karnivor. Karnivor berarti makan apa? Ya makan binatang-binatang lain atau bahan organik yang lebih kecil dari dia tentu kalau binatangnya ya. Kemudian 2 sampai 3 bulan, kemudian dia akan mencari tempat yang kering dan menjadi pupa. Ya, menjadi pupa. Itu ada di tanah yang sudah kering. Pupa itu kira-kira 2 minggu, kemudian dia dewasa dan terbang. Dewasanya menyukai suasana yang terang atau cerah. Nah, ya. Pada Tabanus ini hanya lalat betina yang menghisap darah. Nah, jantannya terus makan apa? Ya dia makan cairan dari tanaman. Cairan dari tanaman. Bisa dari daun, bisa dari batang, bisa dari bunga, ya, dan lain sebagainya. Jadi cairan dari tanaman. Sedangkan yang betina menghisap darah. Ini Tabanus rubidus. Nah ini kalau Tabanus ini, kalau saudara lihat yang tengah ini, pada kepalanya atau matanya kanan dan kiri, ini ada terpisah. Ini yang disebut dengan dioptik. Kalau antar matanya ini tidak terpisah atau agak gandeng ya, itu disebut dengan holoptik. Nah, kalau yang dioptik seperti ini adalah lalat betina. Dia menghisap darah. Jika yang kanan ini betina menghisap darah. Ya. Karena matanya dioptik. Nah, ini betina, ini jantan. Ya. Yang jantan
di antara matanya kanan dan kiri tidak terpisah dengan jelas seperti pada yang betina. Ya, ini yang kiri atas juga begitu. Yang atas kanan juga sama. Nah, ini sifat biologi yang penting pada kenapa lalat ini kita pelajari. Tadi sudah saya jelaskan, kita semua belajar itu parasit, bakteri, virus itu karena yang kita pelajari ini menyebabkan penyakit. Karena kita belajar sebagai orang dokter hewan. Nah, sifat biologinya ada 7 yang penting buat kita ini. Yang pertama, karena yang betina menghisap darah, yang disebut dengan anotogenik. Dengan jantan tidak. Jadi seandainya dia itu nggak menghisap darah, ya dia nggak penting juga bagi kita, karena dia nggak akan menularkan penyakit. Yang kedua, dia mempunyai sifat telmopagi, yaitu pada saat menghisap darah, dia mengeluarkan anti pembekuan darah. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena setelah dia terbang, ya, sudah tidak menghisap, maka bekas tusukan atau gigitan dia itu akan terus mengeluarkan darah, karena dia mengeluarkan anti pembekuan darah itu tadi. Nah, itu menyebabkan adanya nanti kemungkinan infeksi sekunder. Ini jadi sangat penting sifat biologi yang kedua ini bagi kita seorang dokter hewan. Yang ketiga, ukuran tubuhnya besar sehingga kemampuan menghisap darahnya juga besar. Nah, kalau darah tiap hari dihisap oleh misalnya 1000 ekor kan biasa, ya, karena 1 ekor itu bisa 0,2 cc. Ya, sayapnya sangat kuat sehingga jarak terbangnya jauh. Emang kenapa kalau jarak terbangnya jauh? Berarti dia bisa menularkan dengan cepat pada daerah yang luas. Dia bisa menularkan pada daerah yang luas dengan waktu yang sangat singkat. Karena sayapnya kuat, jarak terbangnya jauh. Jadi mempunyai mata yang besar, tadi ada holoptik dan dioptik. Nah, yang keenam, cara makannya ini terputus. Ini juga penting bagi kita. Cara makan terputus atau intermittent feeding, karena dia begitu menghisap darah, dia tidak langsung sampai kenyang, tapi baru sebentar menghisap darah, pindah lagi. Padahal tadi begitu dia menghisap darah, nanti bekas luka gigitannya dia itu akan terus mengeluarkan darah, terjadi genangan darah, ya bisa terjadi di situ infeksi virus, bakteri dan lain sebagainya. Dan dia berpindah-pindah. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, kalau dia berpindah-pindah, ya dia berarti kemungkinan menularkan penyakitnya semakin tinggi, semakin besar. Karena dia lebih sering berpindah-pindah dibanding lalat yang lain, penghisap darah yang lain. Inilah sifat biologi, ya. Tambah lagi waktu makannya yang lama. Dia lama karena dia berpindah-pindah. Sehingga ini semua menyebabkan lalat tabanus merupakan lalat yang mempunyai kemampuan menularkan sangat tinggi. Sehingga ini perlu kita perhatikan, kita pelajari. Predileksi pada host, ya, kebanyakan di bagian bawah, di bawah mulai dari kaki belakang sampai kaki depan, ya, ada kaki belakang, perut, ya, di bawah artinya di daerah perut, ya, kaki depan, kepala, leher, ini juga ke bawah, ya, punggung itu sebenarnya sangat sedikit, dan ekor. Waktu aktifnya tertinggi pada pukul 9 sampai 10 karena dia tadi menyukai suasana yang cerah. Tetapi dia tidak kuat pada atau tidak suka pada suasana yang panas. Jadi sehingga dia kalau saat-saat jam 1, jam 12, ya, dia rendah populasinya karena panas. Tapi pada sekitar jam 9, 10, jam 3, jam 4 sore, itu yang banyak. Ya, terendahnya pukul, ya kalau sudah gelap, jam 6 pagi, jam 5 sore, sudah mau maghrib, ya udah, ya rendah. Sedangkan pada bulan dalam 1 tahun itu dinamika populasi tertinggi itu bulan Agustus. Ini biasanya, ini penelitian dilakukan sebelum terjadinya global warming seperti sekarang, ya, cuaca berubah nggak karu-karuan. Tabanus, ya, Tagalog. Nah, ini golongan Chrysop.
golongan Chrysop, ya, termasuk Tabanidi juga, tapi bukan Tabanus, tapi Chrysop. Ada Dispar, Chrysop fasciata. Ya. Bedanya itu tadi, ya saudara lihat lalatnya bentuknya hampir sama, tetapi pada sayapnya kalau saudara lihat ini dia ada garis-garis gelap terang ya, gelap terang gitu ya. Ini Chrysops. Jadi sayapnya itu ada gelap, ada terang, atau putih hitam gitu. Nah, seperti ini Chrysops dispar misalnya. Kemudian Hematopota itu lalat hampir sama juga, tapi kalau saudara lihat sayapnya juga, ini dia bertotol-totol sayapnya. Ada titik-titik ya, atau sehingga disebut dengan lalat totol. Itu Hematopota. Kalau Chrysop itu hitam putih aja, seperti ini. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini masih ada satu lagi. Ini habis ini nggak ada kuliah kan ya? Ada praktikum aja ya? Iya, dokter. Ya, kalau gitu saya lanjutkan supaya selesai, karena saya cuma sekali ya kuliah ya. Minggu depan saya udah nggak ada kuliah kan. Ya, saya lanjutkan. Golongan Diptera atau lalat rumah, lalat hijau, ya. Subordo Cyclorrhapa sekarang Musidae, golongan lalat rumah. Genusnya Musca, ya, Musca domestica. Ini ciri-cirinya, nanti tolong dilihat di praktikum ya. Vena median, sayap, sejajar dan lain sebagainya itu besarnya ya sekitar setengah senti, karena dia tidak terlalu besar dan juga tidak kecil. Ciri khasnya ini toraksnya berwarna abu-abu kekuningan, terutama pada perutnya itu terlihat warna kekuningan. Ya. Kemudian ada garis gelap atau hitam ya, 4 garis hitam longitudinal. Longitudinal itu dari arah anterior ke posterior dengan lebar yang sama sampai ke skutum. Skutum itu ya bagian torak yang paling posterior gitu. Ya. Itu ada 4 garis hitam longitudinal pada toraknya. Warna toraknya abu-abu kekuningan. Perutnya atau abdomennya juga berwarna kekuningan. Kemudian antenanya itu bersifat arista atau berbulu bilateral plumose. Arista bilateral plumose. Dan mulutnya untuk menyerap, bukan menghisap ya, menyerap cairan makanan, labium berkembang dan berujung 2 labella ini yang untuk menyerap, dapat melepaskan saliva, ya itu pada mulutnya itu melepaskan makanan yang sudah masuk itu bisa dilepaskan kembali keluar yang disebut dengan cairan tembolok atau vomit drop. Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan lalat rumah itu menjadi penting dalam hal menularkan penyakit. Karena dari dalam saluran pencernaannya, dari perutnya, itu bisa mengeluarkan lagi makanan yang sudah dimakan. Di mana makanan yang sudah dimakan itu bisa saja mengandung bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Kemudian saat dia makan, itu dia keluarkan lagi cairan tembolok itu, atau yang disebut dengan vomit drop. Ini sebenarnya yang berbahaya dan bisa menularkan. Jadi vomit droplet inilah yang menyebarkan penyakit. Ini
foto atau gambar-gambar dari Musca domestica, dilihat dari mulutnya, dari matanya juga tetap sama. Jadi kalau dia matanya terpisah dengan jelas seperti ini, berarti dia betina. Sedangkan yang tidak terpisah, berarti dia jantan. Nah, ini holoptik, sedangkan yang betina ini dioptik, masih tetap sama. Ini tadi yang disebut venasi sayapnya, ada vena median dan lain sebagainya. Ini vena median yang terus sejajar gitu ya. Saudara bisa lihat. Ini alat pada mulutnya. Nah, ini larvanya. Larvanya kalau kita potong gitu ya, larvanya kita potong, kemudian kita lihat. Nah, larva lalat rumah itu seperti ini, selalu seperti ini. Jadi potongan larva ini seperti sidik jari. Setiap spesies mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Bentuknya ini berbeda. Untuk dibaca di rumah. Ini ada Musca crassirostis. Ya. Ya, ini masih Musca, golongan Musca. Ya. Besarnya ya bersamaan dengan lalat rumah. Kombinasinya yang agak berbeda. Ada Vannia canicularis. Ya. Vannia canicularis ini masih termasuk golongan Musca. Ini saudara lihat ini garis-garisnya. Ya. Kalau bukan lalat rumah, karena ini penghisap darah, dia lalat kandang. Anaknya proboscis, ini proboscis, berarti dia lalat kandang. Atau Stomoxys calcitran. Kalau Stomoxys calcitran garisnya, kalau tadi 4, lebarnya sama, kalau ini beda. Ya, 4 tapi beda. Tidak seperti Musca domestica yang besarnya garis itu sama. Dan ini yang tengah itu sampai ke sekutum, sedangkan yang 1 dan 4 itu tidak sampai ke belakang, tidak sampai sekutum. Ya, dibaca di buku, saya kira di buku saudara itu sudah ada. Ini cara membedakan Stomoxys ya, ada Stomoxys indicus itu pada abdomennya ada garis hitam seperti ini. Sedangkan Stomoxys bengalensis itu ada garis itu tidak berupa garis tapi terpecah menjadi 2 seperti ini ya, seperti titik, menjadi seperti 2 titik. Nah, itu hampir sama dengan Stomoxys sitien. Tapi kalau sitien ini tidak gandeng antara kanan dan kiri. Ya, titik kanan dan kalau ini titik kanan dan kiri masih ada seperti garis yang ke horizontal ini. Ya. Baik, ini Stomoxys calcitran ya, pada perutnya makanya terlihat seperti ada 4 titik ini, atau kotak-kotak, terlihat seperti lalat kotak-kotak papan catur. Nah, siklus hidupnya ini telur diletakkan pada kotoran. Ini Ini lalat Stomoxys ya. Ini Stomoxys calcitran atau lalat kandang. Telur diletakkan pada kotoran. Ya, pada kotoran artinya pada feses. Atau kotoran yang lain. Ya. Ini telurnya 25-50 kali peneluran, sekitar 800 jumlahnya. Telurnya 25-50 kali. Totalnya 800. Ini besarnya sekitar 1 mm dan warnanya putih kotor atau putih kecoklatan lah, kotor ya. Kemudian telurnya menetas paling lama 4 hari menjadi larva. Larvanya paling lama ini 3 minggu
Jadi pupanya sekitar seminggu. Siklus hidup lengkap sekitar 1 bulan. Ini tadi ya. Ini tadi cara membedakan stomoksis. Ya. Baca di rumah. Ini stomoksis calcitran, kayak lalat kandang. 4 garis longitudinal gelap, tadi 4 sama di bagian lateral tidak mencapai sekutum ya. Dan bagian samping kanan dan kiri ya paling ujung 1 dan 4 lah ya. Itu tidak mencapai sekutum atau tidak sampai ke belakang. Sedangkan yang 3, 4 mencapai belakang ya. 23 mencapai belakang. Abdomennya pendek. Nah, ini bedanya dengan alat rumah. Cara membedakan dengan alat rumah, selain dari mulutnya, kalau alat kandang karena menghisap darah, dia mulutnya mempunyai proboscis. Sedangkan pada lalat rumah, karena dia tidak menghisap, tapi hanya menyerap, dia tidak mempunyai proboscis. Itu sangat beda jauh. Nah, tetapi kalau mau melihat tanpa mikroskop pun, dari abdomennya. Abdomen lalat rumah itu sedikit agak panjang. Kalau dia masih fresh, sediaannya masih fresh, itu terlihat jelas abdomennya berwarna kekuning-kuningan. Itu pada lalat rumah. Sedangkan lalat kandang, abdomennya itu pendek, sehingga terkesannya bulat. Tidak terlalu panjang, jadi bulat, dan berwarna hitam. Itu bedanya. Abdomen pendek dan lebar dengan 3 bintik hitam pada segmen kedua dan ketiga. Ini segmen kedua dan ketiga. Ini stomoksis calcitran ya. Segmen kedua dan ketiga. Ini segmen pertama, 2, 3 ya. Nah, ini yang hampir sama lagi, jadi ada 3 lalat yang bentuknya secara morfologi hampir sama, yaitu lalat rumah, lalat kandang, ya, dan ini lalat tanduk, Hematopia irritan exigua. Nama lainnya Leprosia atau Sifona, lalat penghisap darah paling kecil, mukanya berwarna abu-abu, mukanya ya, menghisap darah sapi dan kerbau, tidak meninggalkan inang kecuali, ini ingat, tidak meninggalkan inang kecuali meletakkan telur atau oviposisi yang meletakkan telur itu, atau memang dia berpindah ke inang lain. Jadi Hematopia irritan exigua yang disebut dengan lalat tanduk. Ini bentuknya hampir sama, lalat tanduk, lalat kandang, dan lalat rumah. Nah, ini yang terpenting, tolong dicatat, diingat-ingat. Telur diletakkan pada feses yang segar. Kalau tadi lalat kandang itu diletakkan pada kotoran aja. Kalau ini fesesnya diletakkan pada kotoran atau feses yang masih segar atau fresh yang artinya masih hangat. Kalau dia sudah dingin begitu, ya udah nggak mau ya letakkan telur di situ. Nah, ukurannya kira-kira ini telurnya, ya, larva menetas setelah 20 jam, larva tumbuh 4 hari, pupa berakhir setelah 1 minggu, ya hampir sama aja. Ini makanya yang terpenting ini, yang harus kamu ingat, dia meletakkan telurnya pada fresh gang. Kalau lalat kandang dia meletakkannya pada kotoran atau bahan-bahan organik yang ada di kandang. Kotoran itu artinya ya bisa feses, bisa urin, bisa sisa pakan, ya, bisa pelet kalau dia dikasih ini makanan ini ya. Ini Hematopia irritan exigua, lalatnya sangat kecil ya, tetapi mulutnya terlihat ini proboscisnya terlihat sangat besar. Dia disebut lalat tanduk karena dia ya memang predileksinya di sekitar kepala, ya, di sekitar kepala atau tanduk di situ, dan dia selalu di situ, tidak kemana-mana kecuali dia bertelur oviposisi ya, atau dia memang pindah ke host yang lain. Ini Hematopia irritan. Nah, sekarang ini Chrysomia, ya, ini lalat famili Caliporidae atau disebut dengan lalat hijau. Jadi lalat hijau itu terdiri dari beberapa genus, banyak, bukan hanya Chrysomia. Ya.
Ini ada Chrysomia bassiana, ada Chrysomia megacephala, ya, kedua-duanya menyebabkan penyakit, ya. Bukan hanya menularkan, tapi dia juga menyebabkan penyakit. Semester depan kita belajar penyakitnya. Ya. Ini Chrysomia bassiana. Ini ukuran dari telur sampai pupa pada lalat hijau, khususnya Chrysomia. Ini masih sama masih perbedaan jantan dan betina pada Chrysomia bassiana, ya. Warnanya hijau metalik, ya, tadi terlihat hijau metalik, ya kan. Ini kalau yang kiri ini berarti matanya holoptik, yang kanan dioptik, berarti yang kanan ini betina. Ini berarti jantan. Tapi ini Chrysomia megacephala. Cara membedakannya nanti saudara baca di buku, ya, dari semua ini mulutnya, warnanya, dan lain sebagainya, itu beda antara Chrysomia megacephala, Chrysomia bassiana, dan lain yang lainnya. Ya. Nah, sekarang ini yang benar-benar yang disebut dengan lalat kotak-kotak. Kalau tadi ada lalat titik-titik tadi itu, yang ada di segmen 2 dan 3, itu disebut lalat kandang. Ya. Kalau ini benar-benar hitam putih, lalatnya titik-titik, yang ini disebut lalat daging atau lalat papan catur. Karena di abdomennya, ini ada titik-titik hitam putih. Ya, hitam putih. Titiknya putih, abdomennya berwarna hitam, sehingga hitam putih. Nah, ini genus Sarcofaga atau lalat daging. Lalatnya berwarna abu-abu tua, ukuran tubuhnya sedang. Sedang itu artinya dibanding lalat rumah dia lebih besar, tapi dibanding tabanus dia lebih kecil. Abdomen mempunyai corak seperti papan catur, dia viviparus. Ada dari section Pupipara, sorry ini Pupipara. Pupipara ada famili Hippobosidae yang disebut dengan forest fly atau lalat kuda. Ya. Ini ada Hippobosca. Spesiesnya ada Hippobosca maculata, Hippobosca equi, ya, pada kuda dan sapi. Bukan berarti kalau Hippobosca equi itu hanya pada kuda, tidak. Pada sapi, kambing, domba juga bisa. Kerbau, ya. Lalatnya berwarna merah, ukurannya 1 mm, pipih. Nah, ini bedanya dengan lalat yang lain. Dia tidak seperti tabanus atau lalat rumah seperti itu, tapi dia pipih. Ya, pipih atau tipis. Dan terdapat bintik kuning pucat. Nanti kita lihat, ya. Kombinasi sayapnya banyak yang menuju ke arah anterior. Kakinya berbulu. Nah, ini pada kuda, ya, predileksinya di daerah situ, ya, bisa di bawah ini torak atau abdomen, ya, di bagian ventral. Nah, ini lalatnya Hippobosca. Jadi dia tipis, ya, berwarna, kalau saya bilang coklat sih, atau coklat kemerahan gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ini telurnya, ini telur. Ini masih sama, Hippobosca equina, Hippobosca maculata. Ini dia mempunyai torak yang lebih tebal, mempunyai lapisan kitin pada toraknya itu lebih tebal, Hippobosca maculata atau Hippobosca variegata. Nah, ini abdomennya ini lebih tebal dibanding Hippobosca itu. Nah, siklusnya telur ditekan pada daerah yang berlumpur maupun tanah kering. Ya, intinya ada di tanah, di tanah. Lalat bentuknya sublobular itu ya seperti itu tadi, ya. Ya. Dan didapatkan bercak hitam pada kutub posterior abdomen. Kita lihat balik lagi. Nah, tidak terlalu kelihatan pada abdomennya karena dia sayapnya itu menutup seluruh abdomennya, bahkan melebihi abdomennya. Tapi kalau itu kita buka, itu baru kelihatan, ya.
ada bercak hitam pada kutub posterior abdomen. Lalat dewasa tinggal pada inang dalam waktu yang lama, seperti itu tadi pada kuda tadi itu ya. Di daerah perineum dan di antara kedua kaki. Perineum itu antara di bawahnya apa? Di bawahnya anus ya, sampai ke bawah itu daerah perineum. Dan di antara kedua kaki belakang dengan daerah pubis. Daerah itu. Nah ini lain lagi, tapi hampir sama, yaitu bentuknya hampir sama. Dia juga tipis, ini genus Pseudolynsia. Ini merupakan lalat yang menyerang merpati. Ya. Jadi Pseudolynsia canarensis. Lalat dilengkapi dengan sayap yang tembus cahaya. Ini sayapnya ini tembus pandang ya. Jadi seperti ini, tembus pandang. Didapatkan kait yang kuat dan taji atau spur pada kakinya, kaki-kakinya ini. Nah ini tanpa kita menggunakan pembesar pun ini sudah kelihatan kalau ini mempunyai taji atau spur yang kuat. Nah, inangnya merpati dan jenis-jenis burung liar lainnya. Ya. Lalat betina menghasilkan perineum selama hidupnya. Larva diletakkan pada celah kandang merpati. Ya. Celah-celah kandang merpati. Kalau itu hewan liar, ya dia di celah-celah sarangnya, di celah sarang burung. Ya. Larva segera menjadi pupa sekitar ini 1 bulan. Lalat dewasa suka pada merpati yang baru atau masih muda. Merpati yang masih muda, yang bulunya belum sempurna. Jadi pada merpati dewasa pun dia lebih senang di tempat yang bulunya tipis, ya, bulunya tipis, misalnya di bawah perut atau di dalam sayap gitu ya, antara sayap dan tubuh itu biasanya di situ bulunya juga tidak terlalu tebal. Nah ini ada juga ternyata namanya diptera atau lalat, tapi dia tidak punya sayap. Nah ini namanya Melopagus ovinus. Ini lalat pada domba yang disebut dengan sheep cats, sehingga kalau dia menyebabkan menyebabkan kaki domba menjadi hitam dan sakit seperti itu disebut dengan black cat. Karena berwarna hitam. Ini lalat selse atau Glossina. Ini banyak terdapat di Afrika, di Indonesia pun sebenarnya juga ada, tapi tidak sebanyak di Afrika. Itu menyebabkan penyakit tidur pada di daerah Afrika, ya, dapat menyebabkan penyakit tidur. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, tidak apa-apa. Silahkan nanti kalau kepikir di rumah atau bagaimana, silahkan tanya ke saya lewat WA juga boleh. Atau langsung tanya ke dokter Adit juga boleh. Ya. Nah, setelah ini kalau ada praktikum nanti saya kira dokter Adit yang akan membimbing kalian. Seperti biasanya. Saya minggu depan sudah nggak ada kuliah ya, cuma sekali ya? Atau masih ada lagi? Masih ada lagi, dokter. Oh, masih ada. Baik. Minggu depan apa topiknya? Minggu depan topiknya Ordophthira Diraptera, sama Hypnoptera. Siphonaptera. Jadi itu Ya, kutu dan ginjal. Itu ya, kutu dan ginjal berarti ya. Baik. Ya baik,
Kalau belum ada yang bertanya, saya akhiri dulu. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat untuk belajar dan sebentar lagi praktikum. Tadi yang ada di teori yang saya jelaskan, tolong minggu depan mungkin praktikumnya di Tera ya. Tolong coba dilihat, dicocokkan dengan keadaan aslinya seperti apa. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin keluar ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih.